Dan sebelum masuk ke materi, acara ini juga ada yang spesial. Yang spesialnya guest speaker kita, yaitu ada opening speech-nya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Danang Widiawan, SHMH. Silakan Pak Danang. Assalamualaikum. Langsung mulai ya? Silakan Pak Danang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang penting saat ini kita semoga sehat semua. Pandemi seperti ini, ya terima kasih kepada pembawa acara Mbak Yeni. Saya mencoba mengantarkan topik ngemil bareng ya tentang legal audit due diligence ini yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Joko Daryanto SHMH ya. Betapa pentingnya legal audit ini atau due diligence ini ya. Kalau bahasa teorinya gitu ya. Kalau bahasa teorinya itu jaringan internet yang Pak Danang, mekanisme mengenai pentingnya verifikasi ya terhadap suatu subjek hukum ya, verifikasi yang kompleks terhadap suatu keberadaan subjek hukum dalam hal ini perusahaan. Berikut aktivitas-aktivitas yang dilakukannya ya, transaksi dalam hal ini ya, secara objektif dan sistematis ya, berdasarkan sistem hukum nasional, yaitu bahasa teorinya begitu ya. Dalam praktiknya due diligence itu atau legal audit itu bisa macam-macam ya. Pertama bisa pemeriksaan gitu ya. Kemudian bisa investigasi, kemudian bisa verifikasi ya. Kemudian bisa penilaian ya. Untuk memperoleh data dan informasi dari sebuah organisasi dalam hal ini perusahaan secara utuh dan lengkap. Secara utuh ya. Secara utuh dan faktual, fakta dan aktual gitu. Jadi due diligence itu ingin memperoleh gambaran legal tentang perusahaan tersebut. Saya langsung menyebut saja perusahaannya ya. Itu perusahaan itu bisa juga organisasi atau entitas bisnis yang lainnya. Ya. Nah, di dalam bahasa praktik seperti itu ada investigasi dan sebagainya, penilaian dan sebagainya. Itu tujuannya satu, yaitu untuk memperoleh kepastian hukum, ya, untuk memperoleh kepastian hukum terhadap perusahaan itu yang mencakup ya data informasi ya. Mengenai operasi dan manajemen terkait dengan aspek-aspek bisnis, terkait dengan aspek-aspek finansial, laporan keuangan, sumber daya manusia, kontrak-kontrak, perjanjian-perjanjian, ya, ketenaga kerjaan, asuransi, pajak dan sebagainya. Kenapa kepastian hukum itu diperlukan terhadap kondisi perusahaan tersebut ya? Karena secara internal kepastian hukum itu penting secara internal untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai kinerja perusahaan itu. Kinerja yang jelas, yang pasti, tidak manipulatif ya atau dimanipulatif, tidak bias gitu. Nah, kenapa ini penting? Karena pihak ketiga yang berkepentingan terhadap perusahaan tersebut bisa menentukan kebijakannya, apakah akan melakukan transaksi atau kerjasama dengan perusahaan tersebut. Jadi betapa pentingnya legal audit ini diperlukan oleh perusahaan secara internal.
secara eksternal legal audit ini hasil laporan hasil audit yang berupa legal opinion ini, pendapat hukum ini bisa menjadi rujukan bagi stakeholder atau shareholder dalam ini pemerintah untuk menetapkan kebijakan apa yang relevan terhadap perusahaan tersebut. Nah, legal audit atau due diligence ini pada intinya inline dengan prinsip-prinsip good corporate governance kalau di pemerintahan terkait dengan prinsip-prinsip good corporate governance BUMN misalnya, ataupun di perusahaan non BUMN apakah BUMD atau swasta atau entitas perusahaan yang lainnya gitu ya. Due diligence, mekanisme due diligence, tool due diligence atau legal audit ini inline dengan GCG atau Good Corporate Governance atau Good Governance. Karena di dalam Good Corporate Governance itu terdapat 5 prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, kewajaran, pertanggungjawaban atau responsibilitas, dan kemandirian. Nah, kelima prinsip yang menjadi pedoman perusahaan, dalam hal ini perusahaan BUMN, kemudian diikuti juga oleh pihak swasta. Sekali lagi, due diligence dan GCG ini memegang peran penting bagaimana suatu perusahaan itu bisa tumbuh secara sehat, bisa berkembang secara sehat dan tidak merugikan perusahaan tersebut ya secara internal, supaya terhindar dari resiko-resiko bisnis atau resiko-resiko hukum yang semula tidak diketahui menjadi lebih transparan, menjadi lebih akuntabel, menjadi lebih bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tool due diligence ini, tool due atau legal audit ini akan dijelaskan lebih detail, lebih lanjut oleh Pak Joko Daryanto SHMA ya, selaku praktisi. Bagaimana mekanisme itu dilakukan, diselenggarakan. Nah, satu hal lain yang penting terkait dengan legal audit atau due diligence ini, tadi sudah ada GCG atau Good Corporate Governance atau Good Governance, juga terkait dengan etika bisnis ya. Jadi etika, tiga hal ini tiga poin ini, legal audit, GCG, Good Corporate Governance, dan etika bisnis ini ternyata menjadi nilai perusahaan yang harus terus diperjuangkan ya. Etika bisnis itu kan mencakup misalnya kejujuran, etos kerja, transparansi, kemandirian, dan tidak adanya upaya-upaya yang bersifat malpraktik ya, ya semacam korupsi atau semacam manipulasi data atau laporan fiktif dan sebagainya. Ya, kita ingat kasus klasik kayak Enron itu ya, perusahaan global dalam perdagangan energi, dan WorldCom ya, itu jatuh, bangkrut, pilot, itu skandal bisnis ya, karena diabaikannya legal audit ini, diabaikannya due diligence ini, diabaikannya aspek-aspek prinsip good corporate governance kalau di Indonesia, diabaikannya etika bisnis, sehingga fraud atau kecurangan yang terjadi tidak terdeteksi ya. Oleh karena itu skandal klasik ini, perusahaan global ini menjadi acuan bagaimana sebuah perusahaan, entitas bisnis, organisasi bisnis ini dikelola secara
etis ya, secara etis berdasarkan prinsip-prinsip good corporate seperti itu. Nah, ini gambaran umum saja sebagai pendahuluan. Pembuka yang saya sampaikan ini adalah pembuka bagi materi yang akan disampaikan secara detail oleh Pak Djoko Daryanto. Saya singgung sedikit juga mengapa legal audit ini atau due diligence ini penting, terutama terkait dengan aspek-aspek akuisisi atau merger atau konsolidasi. Nah, perusahaan-perusahaan yang berkepentingan dalam 3 kegiatan ini, merger, konsolidasi, dan akuisisi, ini sangat membutuhkan legal opinion dari hasil legal audit ini. Untuk selanjutnya, legal opinion ini bisa ditindaklanjuti untuk memberikan sebuah rekomendasi hal-hal apa saja yang diperlukan di dalam langkah berikutnya bagi perusahaan tersebut. Ya, jadi sekali lagi due diligence atau legal audit ini sangat dipengaruhi oleh ekonomi global ya, situasi lingkungan bisnis ekonomi global, liberalisasi perdagangan, pola-pola bisnis modern yang semakin berkembang. Kayak sekarang ini kan startup ini kan lagi naik daunnya, lagi ngetren sekali lah startup ini. Nah, di samping itu juga terkait dengan IPO initial public offering gitu ya, itu investasi yang akan perusahaan-perusahaan yang akan listed di dalam Bursa Efek juga sangat membutuhkan ini. Investasi sangat diperlukan bagi perusahaan untuk memperoleh peningkatan sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kinerja perusahaan. Jadi kembali lagi betapa pentingnya legal audit ya, due diligence ini yang nanti akan mekanismenya akan disampaikan secara detail oleh Pak Djoko Daryanto. Mungkin itu saja Mbak Yeni sebagai pembuka yang saya sampaikan ini. Silahkan saya kembalikan lagi kepada Mbak Yeni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, memilih bareng Anta Wijaya yang saya hormati dan berbahagia. Mudah-mudahan kita dikaruniai kesehatan dan dijauhkan dari pandemi COVID-19. Amin. Baik, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang apa itu legal audit. Sebenarnya kalau kita mau browsing semua permasalahan atau pertanyaan tentang apa yang disampaikan di flyer itu sudah terjawab semua sebenarnya ya. Tapi apakah di sini dalam acara webinar ini harus meniru seperti apa yang disampaikan di Google atau di buku? Tidak ya. Tentunya ada ya kelebihan ya. Tentunya webinar ya tidak sekedar itu, harus ada lebihnya, harus ada bedanya. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin mencoba menyampaikan apa yang saya ketahui. Mungkin tidak seperti yang ada di buku persis. Baik, mengawali dari pemaparan atau transfer pengetahuan tentang legal audit ini, pertama-tama saya ingin membuat atau memberi ilustrasi sederhana. Demikian, apabila Anda tertarik terhadap suatu barang, Anda punya uang untuk membeli tersebut. Apakah Anda langsung memutuskan untuk membeli barang tersebut? Kira-kira bagaimana? Anda tertarik terhadap suatu barang, Anda punya uang atau punya kemampuan untuk membeli. Apakah Anda langsung tertarik untuk membeli barang tersebut? Langsung Anda putuskan untuk membeli barang tersebut? Kalau saya sih biasanya enggak, Pak.
Oh gitu, ya itu Kalau konsumen saya. yang bagus, ya itu konsumen yang bagus. Artinya mempertimbangkan resiko-resiko purna jualnya, Ya. iya kan? Apakah kita yakin bahwa setelah kita beli barang tersebut ternyata barang tersebut sesuai harapan atau sesuai bayangan yang kita rasakan ketika kita tertarik pertama kali? Apakah memberi harapan yang benar-benar sesuai yang kita bayangkan sebelum membeli? Boleh jadi tidak demikian. Oleh karena itu, sebagai pembeli yang berhati-hati, mestinya harus bagaimana terhadap barang tersebut sebelum kita beli. Yaitu, kita periksa, kita cek dulu, benarkah barang ini nanti pasti sesuai dengan ekspektasi saya ketika saya memutuskan membeli. Barangkali dari sini jelas ya. Nah, kegiatan pemeriksaan atau pengecekan terhadap barang tersebut inilah mirip dengan legal audit. Oke ya, barangkali sederhana ya, mudah ya. Sudah punya bayangan ya, bahwa saya meriksa barang ini sebelum saya beli. Nah, kegiatan untuk meriksa barang tersebut ibarat, ya, saya bilang ibarat dengan kegiatan legal audit. Oke. Saya mencoba untuk membuat ilustrasi yang lebih pas dengan legal audit ini. Sekarang objek barangnya berbeda. Misalnya Anda ditawari suatu perusahaan, Anda punya uang, Anda ditawari suatu perusahaan dan sepintas menarik. Karena apa? Karena gedungnya besar dan megah. Tidak kelihatan kan? Gedungnya besar dan megah. Kemudian laporan keuangannya membukukan pendapatan yang besar. Kemudian aktiva lancarnya banyak. Katakanlah mobil-mobilnya banyak. Tenaga kerjanya adem ayem. Apakah Anda langsung tertarik dengan kondisi tersebut? Anda langsung putuskan untuk beli, oke, saya beli. Kalau Anda langsung putuskan beli, berarti Anda tidak hati-hati, tidak prudent. Nah, apa yang harus dilakukan? Bahwa saya yakin bahwa itu semuanya benar. Apakah Anda yakin bahwa gedung yang besar, gedung yang megah tersebut benar-benar masih statusnya sah? Yakinkah bahwa gedung tersebut ternyata tidak sedang dijaminkan ke bank, atau jangan-jangan malah sudah mau disita oleh pengadilan? Kemudian laporan yang bagus, laporan keuangan yang bagus. Apakah yakin bahwa misalnya pendapatan itu pendapatan yang benar-benar asli? Siapa tahu itu pendapatan yang ternyata dalam bentuk piutang pendapatan. Piutang pendapatan yang dimasukkan pendapatan juga kan. Apalagi zaman sekarang terkenal namanya window dressing, yaitu perbaikan atau rekayasa terhadap laporan keuangan sehingga laporan tersebut menarik dan menarik bagi investor untuk membelinya. Belum lagi misalnya aset yang banyak tersebut ternyata tidak diasuransikan, sehingga apabila terjadi resiko-resiko yang tidak diinginkan tidak di-cover asuransi, menjadi semuanya risiko perusahaan tersebut. Nah, hal-hal demikian yang harus dipertimbangkan. Nah, harus diperhitungkan. Bagaimana supaya kita tahu semua tersebut, semua pertanyaan tersebut bisa dijawab, yaitu dapat dilakukan dengan legal audit atau legal due diligence. Nah, dari sini mungkin sudah bisa mengarah ya. Kalau begitu apa legal due diligence tersebut atau legal audit tersebut? Dari ilustrasi tadi bahwa kita perlu mengetahui status aset-asetnya, baik aset tetap maupun tidak tetap. Kita ingin mengetahui apakah asuransi di dalamnya, adakah piutang pendapatan, ternyata piutang tersebut menjadi macet
Nah, itu semua dapat kita ketahui melalui legal due diligence. Nah, oleh karena itu apa yang disebut LDD atau legal audit tersebut? Oke, dari ilustrasi tadi saya mencoba untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan legal audit. Mungkin bisa dibaca, dan itu definisi yang saya buat sendiri. Tapi mungkin kalau membaca dari Google atau dari buku ya mungkin beda. Terutama objek auditnya, yaitu organisasi. Di sini saya mengambil auditinya atau objek auditnya itu adalah organisasi. Kalau di buku-buku kebanyakan perusahaan, karena kegiatan due diligence sendiri adanya di kegiatan bisnis. Jadi otomatis mungkin fokusnya di perusahaan. Kalau saya, menurut saya organisasi. Jadi sebenarnya legal due diligence ini atau legal audit ini bisa diterapkan di organisasi manapun, tidak harus di perusahaan, baik badan hukum maupun non badan hukum. Memang yang saya contohkan di gambar slide ini seolah-olah yang diperiksa adalah perusahaan. Jadi auditor memeriksa perusahaan dengan membawa buku itu. Kira-kira bukunya apa itu? Referensinya itu kan, atau dasar hukumnya. Kalau di audit secara umum namanya kriterianya. Nah, itu ya sumber hukum atau peraturan perundang-undangan. Apa saja peraturan perundang-undangan yang dibawa? Ya lengkap. Namanya konsultan hukum kan perlu tahu semua hukum, semua peraturan perundang-undangan. Boleh jadi itu undang-undang tipikor atau undang-undang PT, undang-undang pokok agraria, undang-undang kepailitan, dan seterusnya. Pokoknya lengkap lah itu. Makanya bukunya tebel itu ya, yang dibawa oleh auditor due diligence tersebut tebel. Nah, barangkali sampai di sini, sampai pengertian legal due diligence itu barangkali bisa dipahami ya. Bagaimana rekan-rekan atau sahabat-sahabat semua sudah paham kira-kira dari pengertian tersebut? Tadi yang di sini saya prioritaskan auditinya. Auditnya adalah organisasi, bukan hanya perusahaan saja. Ya. Jadi siapa aja kok organisasi? Memang perusahaan itu organisasi. Berarti selain perusahaan, apa saja yang bisa diaudit? Macam-macam. Misalnya perusahaan kan juga punya namanya anak perusahaan. Anak perusahaan juga perusahaan juga ya. Bisa dilakukan legal audit juga. Perusahaan punya juga namanya SBU, Satuan Business Unit. Bisa dilakukan legal audit juga. Kemudian firma, kemudian koperasi bisa itu dilakukan legal audit. Jadi bukannya perusahaan aja, termasuk yayasan bisa dilakukan legal audit. Kan yayasan punya aset dan punya keuangan. Bahkan yayasan biasanya punya unit usaha, punya sekolahan. Sekolahnya pun juga bisa dilakukan legal audit juga. Jadi intinya bahwa legal audit itu ya kegiatan pemeriksaan tapi aspek hukumnya saja. Nah, siapa yang diperiksa ya tadi organisasi. Termasuk malah ekstrim, ini saya pendapat ekstrim. Rumah tangga pun bisa dilakukan legal audit. Karena apa? Dalam rumah tangga kan sebenarnya kan juga ada kegiatan bisnis. Ada aset yang banyak, terutama orang kaya ya. Orang kaya asetnya banyak kan perlu dibantu pemeriksaannya. Jangan-jangan kekayaan ini kurang pas, harus dilengkapi secara hukumnya. Nah, tadi pagi pas olahraga saya kebetulan ketemu dengan seseorang yang mengeluh ternyata dia itu dalam keluarganya nggak punya surat nikah. Karena nggak usah surat nikah, otomatis anaknya nggak punya akte kelahiran. Ini kan masalah. Nah,
ini masalah. Makanya mungkin dari contoh ini bisa disimpulkan bahwa keluarga atau rumah tangga pun bisa dilakukan legal audit. Banyak yang bisa dilakukan untuk meneliti atau atas hukum-hukum yang ada dalam suatu rumah tangga. Baik, bagaimana? Kita lanjut atau boleh ada lanjut pertanyaan? aja silakan Pak. Oke, Atau baik. mungkin kalau teman-teman ada yang masih kurang paham atau misalnya Pak Joko dirasa terlalu cepat dalam menjelaskan, boleh bertanya sama Pak Joko, minta untuk diulang bagian mananya gitu. Tapi kalau Jadi tidak untuk slide pertama tadi intinya definisi legal audit. Jadi Oke. latar belakangnya seperti apa? Ya mungkin dari ilustrasi tadi menjadi mudah. Oh, legal audit itu meriksa ini. Sebelum kita beli, ya perlu tahu itu kondisi-kondisi yang sesungguhnya yang ada dalam suatu organisasi. Misalnya kita mau membeli organisasi, berarti kan organisasi yang bagus kan, tidak ada masalah hukum kan gitu. Nah berikutnya kenapa harus legal audit? Ya biar tahu bahwa dalam organisasi tersebut ada masalah dari aspek hukumnya atau tidak. Mungkin dari sini bisa diketahui bahwa kalau misalnya dijual atau Huli tentunya bakal mikir, kalau saya membeli perusahaan yang ternyata banyak masalah hukumnya, banyak celah masalah hukumnya di kemudian hari, apa mungkin? Nah, pasti orang mikir, wah nggak mau, nggak jadi beli ini. Ternyata banyak masalah hukumnya, bakal banyak masalah hukumnya nanti. Dan hal itu diketahui apabila dilakukan legal audit terlebih dahulu. Boleh jadi hanya sedikit, bisa jadi diambil oleh calon pembelinya dengan konsekuensi ya ada resikonya yang mesti harus dibayar. Jadi tujuannya seperti itu, tapi sebenarnya ada juga tujuan lain. Nah, ini yang perlu dibahas juga. Kalau kita ngetik di browsing atau di Google, mungkin sudah pasti terjawab. Untuk apa sebenarnya legal audit itu? Ada jawabannya yang di atas ini ya, merger, akuisisi, konsolidasi, IPO, dan sindikasi kredit. Nah, itu kalau kita membaca di teori, pasti jawabannya seperti di mana-mana. Yang saya baca seperti itu kan. Nah, intinya sebenarnya legal audit itu ya untuk kepentingan siapa yang menyuruh melakukan legal audit. Untuk kegiatan merger, akuisisi dan seterusnya ini, saya menyebutkan hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena ini diatur oleh lupa. Ya ada yang ngatur, lupa saya. Ini hukumnya wajib bahwa setiap organisasi atau perusahaan yang mau merger, akuisisi, konsolidasi itu hukumnya otoritas jasa keuangan. Nah, jadi ingat ya, diwajibkan melalui peraturan OJK. Kira-kira kenapa diwajibkan? Kenapa OJK atas nama negara mewajibkan bahwa kegiatan merger, akuisisi dan seterusnya itu wajib dilakukan legal audit terlebih dahulu. Nah ini menurut saya ini OJK itu atas nama negara mewajibkan ini supaya pihak-pihak yang terkait dengan merger, kalau merger berarti kan bergabung ke salah satu perusahaan, berarti perusahaan yang menerima atau gabungan dari perusahaan lain itu meyakini bahwa perusahaan yang akan bergabung itu tidak ada masalah dari aspek hukumnya, sehingga kalau tidak dilakukan legal audit tiba-tiba bergabung berarti kan sama dengan menerima masalah ya. Paham maksud saya? Demikian juga akuisisi IPO, sama aja ya, akuisisi mengambil alih atau membeli.
orang yang membeli perusahaan tentunya harus perusahaan tersebut yakini perusahaan yang baik kan. Percuma kalau ternyata perusahaan yang diakuisisi tersebut ternyata banyak masalah hukumnya ketika dilakukan legal audit. Oleh karena itu, dengan dilakukan legal audit, pihak yang mau membeli sudah yakin bahwa perusahaan yang mau saya beli ini nggak ada masalah hukum, sehingga menerima. Jadi itulah campur tangan negara itu sebenarnya untuk membantu supaya pihak-pihak yang akan menerima itu tidak dirugikan. Sebenarnya bagus juga. Apalagi AIPO nih. AIPO kan menggunakan fasilitas negara dalam menyelenggarakan penjualannya, AIPO atau ke bursa efek atau bursa saham. Nah, tentunya perusahaan-perusahaan yang masuk AIPO yang dijual itu ya tentunya perusahaan yang bagus. Jangan perusahaan yang banyak masalah hukumnya tiba-tiba ikut dijual di AIPO atau bursa efek. Nah, bagaimana untuk meyakini bahwa perusahaan-perusahaan yang masuk AIPO tersebut perusahaan yang bagus dan tidak ada masalah, yaitu harus dilakukan legal audit terlebih dahulu. Jadi pembeli itu dapat jaminan bahwa yang akan dibeli, perusahaan yang akan dibeli itu perusahaan yang tidak ada masalah hukumnya. Oleh karena itu, negara mewajibkan bahwa perusahaan tersebut harus dilakukan legal audit terlebih dahulu. Nah, ini saya simpulkan ini sebagai sesuatu yang wajib. Jadi legal audit yang wajib dilakukan. Sementara ada juga yang sifatnya sunnah. Sunnah itu masalah fleksibel, bisa dilakukan, bisa tidak. Tapi kalau dilakukan ya lebih baik. Nah, ini sebenarnya saya ilustrasikan dengan mengecek kesehatan kita, kesehatan badan. Jadi sebenarnya kan mungkin ada yang diwajibkan, kita cek badan itu harus diwajibkan, misalnya kita masuk TNI Polri. Tapi sebenarnya kita kan bisa sukarela, bisa sunnah. Manakala kita pengen mengetahui kesehatan kita kan lebih bagus juga, lebih baik supaya kita mengetahui sejauh mana kesehatan kita tersebut. Saya contohkan diri saya sendiri. Kebetulan diri saya sendiri. Saat ini saya merasa sehat. Alhamdulillah nggak ada keluhan, nggak ada gejala. Tapi apakah yakin bahwa saya itu sehat? Oleh karena itu perlu dilakukan pengecekan. Ini sama ini dengan legal audit. Perlu dilakukan legal audit. Nah, bagaimana mengeceknya? Nah, antara lain yaitu dengan cek tekanan darah. Nah, kebetulan saya juga baru mengecek tekanan darah saya itu ternyata 150. Jadi kelihatannya sehat, nggak ada gejala, nggak ada keluhan, ternyata tensi saya 150. Apakah ini suatu hal yang bagus? Nah, tentunya kan tidak. Nah, itu kita ketahui ketika kita tahu, dan sebenarnya nggak wajib, tapi ketika sunnah atau kegiatan saya melakukan cek kesehatan tersebut saya lakukan menjadi lebih baik kan, menjadi tahu apa-apa kekurangannya. Nah, dikaitkan dengan legal audit, kira-kira fleksibelnya itu untuk apa saja? Ya banyak sebenarnya. Untuk mengetahui suatu perusahaan tersebut sehat atau tidak. Untuk mengetahui apakah perusahaan atau organisasi tersebut taat hukum atau tidak. Untuk mengetahui bahwa ke depan atau saat ini perusahaan atau organisasi tersebut berpotensi menyimpan masalah hukum nggak di kemudian hari. Nah, oleh karena itu, kalau kita sudah mengetahui hasil legal audit, berarti kita kan akan bertindak, mengambil kebijakan. Oh, ternyata dari hasil legal audit ini perusahaan ini bakal banyak kasus-kasus, bakal banyak masalah hukum. Oleh karena itu harus bertindak. Manajemen atau
siapapun yang berkepentingan atau stakeholder-nya ya harus bertindak mengambil kebijakan terhadap organisasi tersebut. Sama halnya dengan ketika cek kesehatan tadi, saya ternyata terindikasi tensi saya 150. Apakah harus dibiarkan? Tentunya tidak. Saya harus bertindak. Kenapa bertindak? Kayak kalau nggak bertindak akan timbul masalah nanti. Misalnya apa? Kalau tensi tinggi itu, misalnya tiba-tiba terjadi stroke. Coba, apa nggak menyesal di kemudian hari gara-gara saya tidak bertindak atas informasi tensi yang saya miliki tersebut? Bisa jadi serangan jantung, bahkan konon bisa jadi terjadi buta, bisa buta. Apakah hal seperti itu saya biarkan? Tentunya tidak. Oleh karena itu saya harus bertindak. Nah, apa yang bisa saya lakukan? Misalnya, saya harus minum obat turun tekanan darah. Mungkin saya harus olahraga. Mungkin saya harus makan makanan yang tidak mengandung kolesterol dan sebagainya. Nah, sama halnya dengan suatu organisasi atau perusahaan. Apabila sudah diketahui diagnosanya dari hasil legal audit, tentunya perlu dilakukan tindakan-tindakan seperlunya. Jadi dari sini saya simpulkan bahwa legal audit bisa wajib, bisa sunnah. Yang wajib untuk apa? Ya ini sebagaimana tertera. Yang sunnah ya tujuannya untuk macam-macam. Ya tadi sudah saya sampaikan sebenarnya. Agar ya kita tahu suatu organisasi itu masalahnya seperti apa dan segera kita tindak lanjuti supaya masalah di kemudian hari tidak timbul. Jadi tidak seperti membiarkan api dalam sekam atau menyimpan bom waktu, kan begitu kan? Dari sini barangkali udah jelas ya bahwa legal audit tujuannya untuk itu, dan oleh karena itu setelah legal audit ya kita perlu melakukan tindakan atau membuat kebijakan. Jadi kalau sudah tahu penyakitnya kan kita bertindak menghilangkan penyakit tersebut. Intinya seperti itu. Tentang ruang lingkup. Kalau ruang lingkup ini kalau di buku banyak. Mungkin kalau kita browsing juga banyak itu. Dibagi menjadi general dan spesial. Ada yang full, ada limited. Saya sendiri malah umum dan khusus membaginya. Jadi intinya yang mau di legal audit, yang diaudit itu ruang lingkupnya semua atau sebagian. Intinya seperti itu. Jadi sama dengan ketika kita check up kesehatan. Ketika check up kesehatan itu kita mau semuanya atau istilahnya general check up atau sebagian saja. Nah, misalnya tensinya saja, ada yang itu kan paket 50.000 3 macam itu kan termasuk spesial juga ya, khusus juga ya, yaitu gula darah, kolesterol dan asam urat. Nah, itu kan spesial juga. Nah, oleh karena itu ya, konsekuensinya ya kalau general berarti keseluruhan dan oleh karena itu lebih lama dan mungkin ya berbiaya lebih tinggi. Kalau spesial ya tentunya lebih sempit. Nah, spesial itu maksudnya apa saja yang spesial dilakukan legal audit? Misalnya legal audit khusus mengecek kontrak-kontrak atau perjanjian-perjanjian. Mungkin legal audit khusus aset-asetnya saja, baik aset tetap maupun aset lancar. Kemudian bisa juga terhadap khusus piutang. Nah ini sering juga nih. Jadi legal audit khusus piutang. Pengen diketahui kenapa terjadi piutang, kenapa macet, apakah perjanjiannya sedemikian rupa sehingga pihak yang punya utang itu memang tidak mau membayar. Itu semua bisa dilakukan. Nah, kalau general berarti semua yang ada dalam suatu perusahaan atau organisasi. Berangkat dari misalnya anggaran dasarnya,
surat izin berusaha kalau ada, surat izin yang lainnya yang terkait, sampai kegiatan transaksi-transaksi yang terakhir ketika terakhir tanggal dilakukan audit, misalnya transaksi bisnisnya. Ya, jadi kalau general seluruhnya ya, mungkin bisa dibayangkan, oh general itu semua yang ada di perusahaan atau organisasi diteliti atau diperiksa bagaimana dari aspek hukumnya terhadap kegiatan yang ada di organisasi tersebut. Kalau spesial ya tadi ya, tergantung kebutuhan sebenarnya. Jadi tergantung kepada yang meminta untuk dilakukan legal audit, mau semua atau sebagian. Nah, bagaimana dengan untuk yang tadi sifatnya wajib tadi? Nah, tadi yang untuk IPO, untuk merger, akuisisi dan sebagainya tadi kan wajib. Apakah ini general atau spesial? Nah, kalau yang itu ya tentunya general. Kenapa general? Ya kalau yang dilihat hanya yang khusus tertentu, ternyata ada borok di tempat atau bagian lain, berarti kan nggak ketahuan. Berarti pihak yang berkepentingan untuk mengambil alih organisasi atau perusahaan tersebut masih dirugikan. Misalnya, suatu perusahaan mau masuk ke IPO, ternyata yang di legal audit hanya asetnya saja. Ya. Berarti yang diketahui, oh nggak ada masalah dengan asetnya. Sementara bangsa piutangnya, bangsa kontrak-kontraknya banyak masalah. Apa masih terus dijual di IPO? Tentu hal seperti ini ya masih nggak dibolehkan, karena merugikan yang akan membeli. Karena ketika membeli ternyata yang benar itu hanya katakanlah asetnya saja, masalah lainnya masih banyak masalah. Apa maksudnya? Jadi masih dirugikan. Jadi intinya untuk kegiatan IPO, merger, akuisisi itu ruang lingkup legal auditnya adalah general legal audit, bukan khusus. Nah, beda halnya dengan yang tadi yang hukumnya itu sunnah, maka ya bisa aja untuk hal tertentu dilakukan legal audit. Kan namanya sunnah ya. Mungkin yang berkepentingan memandang bahwa oh di perusahaan atau organisasi ini yang bermasalah adalah X, tentang X atau bagian X. Oleh karena itu saya ingin dilakukan legal audit tentang X tersebut, sehingga dapat diyakini apa hasilnya dari spesial legal audit tersebut dan selanjutnya bisa ditindaklanjuti. Ya, bisa dipahami kira-kira? Semoga bisa dipahami sama peserta yang lain juga ya. Ya, intinya sama dengan pemeriksaan kesehatan. Ada general check up dan ada check up tertentu. Sama dengan itu. Kali ini mungkin nggak begitu penting ya. Ini teori aja. Nah, selanjutnya ketika kita melakukan audit tersebut, sebenarnya apa saja yang diperiksa? Sejauh ini kebanyakan yang diperiksa itu sebenarnya dokumen. Ya, audit sama halnya dengan meriksa dokumen. Apakah cukup dokumen? Tentu nggak cukup, karena belum tentu apa yang tertera di dokumen itu ya benar secara realnya. Oleh karena itu perlu dilakukan cek fisik, perlu dilakukan tes lapangan. Sederhana aja, misalnya dokumen motor, nomor mesinnya sekian-sekian. Kan makanya kan ada cek fisik, apa benar ketika cek mesinnya itu nomornya sama. Boleh jadi kan berbeda. Oleh karena itu kan suatu kesalahan. Dan selain kita harus cek fisik atau on-site, kita bisa juga mendapatkan informasi. Dengan mendapatkan informasi ini sebenarnya suatu peluang, sudah temuan, seolah-olah oh saya sudah dapat temuan nih, saya dapat informasi
dari seseorang bahwa di organisasi ini itu ada gini-gini. Oleh karena itu, saya coba nanti saya lakukan audit, benar nggak informasi tersebut. Oke, baik, lebih lengkapnya adalah pada slide berikutnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yang dilakukan pemeriksaan adalah dokumen. Nah, dokumen apa saja yang perlu dilakukan pemeriksaan? Nah, ini sebenarnya tergantung dari ruang lingkup tadi ya. Kalau ruang lingkupnya general atau umum, ya semua dokumen sampai dokumen transaksi. Hanya sayangnya di dokumen di dalam buku-buku itu transaksi bisnis terakhir itu nggak dimasukkan. Juga laporan keuangan. Padahal laporan keuangan itu justru yang pertama dan utama. Kenapa? Karena dari laporan keuangan tersebut maka seluruh kondisi perusahaan itu tercermin, dapat diketahui bagaimana kinerja perusahaan tersebut. Baik, mungkin kekayaannya bisa diketahui, utangnya bisa diketahui, kondisi piutangnya, selain utangnya, piutangnya juga, asetnya seberapa banyak, semuanya tercermin di laporan keuangan. Jadi dengan berangkat dari laporan keuangan tersebut, bisa memeriksa yang lain-lainnya. Bisa di laporan keuangan kan ada aktiva tetap. Nah, dari aktiva tetap yang dimasukkan dalam laporan keuangan itu, apa saja daftarnya, jurnalnya, alat bantunya. Nah, mungkin katakanlah di laporan keuangan ada harta 100 miliar. Dari 100 miliar tersebut terdiri dari apa saja? Mungkin ada katakanlah sertifikat ini, dan seterusnya. Nah, apakah sertifikat tersebut nyata adanya, benar enggak? Kita lihat nantinya di lapangan. Boleh jadi ketika kita mengklaim punya aset dalam bentuk bukti dengan bukti dokumennya ternyata nggak sesuai. Boleh jadi aset tanah ternyata tidak ada sertifikatnya. Boleh jadi itu ketika orang minjem kepada perusahaan tersebut, ternyata pinjamannya macet, terus dikasih bukti bukan sertifikat bahwa tanahnya dijadikan jaminan. Bisa jadi seperti itu. Boleh jadi bentuknya bukan sertifikat. Nah, ini semua sebenarnya objek dari legal audit. Jadi intinya yang pertama, kita berangkat dari laporan keuangan. Karena ini saya asumsikan bahwa audit ini adalah general audit, maka ya perlu dilihat juga anggaran dasarnya. Apakah praktek bisnis yang dilakukan selama ini sesuai enggak dengan anggaran dasarnya? Apakah anggaran dasarnya bertentangan enggak dengan undang-undang perseroan terbatas dan seterusnya? Perizinan, nah misalnya perizinan bisa kita lihat apakah izinnya tersebut ada masa lakunya enggak? Apa yang kita lakukan itu sesuai dengan izin yang telah diberikan enggak? Dan seterusnya. Oke? Jadi intinya kita melakukan legal audit terhadap dokumen tergantung ruang lingkupnya general atau parsial atau khusus atau spesial. Apabila general legal audit, maka semua dokumen yang ada di organisasi tersebut ya kita periksa. Sebaliknya kalau legal audit itu khusus, misalnya perihal kontrak kerja, ya kita lihat dokumen kontrak kerja. Misalnya kita legal audit khusus ketenagakerjaan, ya kita nggak perlu lihat yang lain-lain. Kita cukup melihat dokumen ketenagakerjaan saja. Tadi kita ketika melakukan audit dilakukan dengan cara melihat dokumen-dokumen yang ada. Misalnya aset, melihat apakah ada sertifikatnya,
apakah sertifikatnya tersebut juga masih laku? Nah, kan sertifikat ada masa lakunya kan? Kemudian apakah masih AJB dan seterusnya. Nah, selanjutnya dari melihat dokumen tersebut harus diyakinkan bahwa apa yang tercantum di dokumen itu benar adanya. Misalnya dalam sertifikat tersebut tercantum bahwa luas tanah yang dimiliki suatu organisasi atau perusahaan katakanlah 1000 meter. Kita cek ke lapangan. Apakah benar bahwa di lapangan itu yang dimaksud dengan alamat sertifikat itu terdapat tanah milik perusahaan tersebut dengan luas katakanlah 1000 meter. Benar nggak? Jangan-jangan luasnya berkurang karena diambil orang lain. Malah jangan-jangan di situ sudah berdiri megah gedung punya orang lain. Kan ini masalah kan? Nah, meskipun secara dokumentasi punya tanah, punya sertifikat, ternyata secara realnya tanah tersebut dikuasai oleh orang lain. Percuma kan? Dan ini suatu masalah hukum. Karena antara yang tertulis di dokumen yaitu di sertifikat nggak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Nah itu pentingnya kenapa audit ke lapangan atau pemeriksaan ke lapangan itu perlu dilakukan. Ini juga ya perlu dicek juga misalnya dalam hal simpan pinjam, bukan simpan pinjam, pinjam meminjam uang. Ternyata orang yang minjam tersebut alamatnya nggak sama dengan yang tertera dalam dokumennya. Kan bisa terjadi. Mbak, link feedback. Oke, intinya seperti itu ya. Jadi kenapa pemeriksaan fisik itu perlu dilakukan untuk meyakinkan bahwa yang tertera dalam dokumen itu benar adanya. Karena takutnya ternyata yang tertera di dokumen itu nggak sesuai dengan fakta di lapangan. Nah, yang terakhir, tentang bahwa boleh jadi kita itu dapat informasi. Tadi sudah saya sampaikan, informasi tersebut tentunya informasi yang negatif ya. Kalau informasi positif nggak usah ditindaklanjuti, otomatis itu pasti benar adanya. Dan kalau ternyata informasi tersebut positif tersebut sudah benar ya mau apa lagi kan? Berarti kan tinggal dipertahankan. Asalnya informasinya itu tersebut adalah informasi yang negatif yang harus ditindaklanjuti. Misalnya informasi isu penjualan aset. Apakah benar bahwa aset yang diisukan dalam informasi tersebut dijual? Gampang. Tinggal melihat apakah dokumennya masih ada atau enggak, atau kita tengok di notaris atau BPAT, bisa juga ditengok di BPN apakah telah dilakukan jual beli aset atau belum. Kemudian adanya piutang macet. Benar nggak bahwa piutang yang kita miliki itu si pihak debiturnya benar-benar sudah nggak mampu bayar dan seterusnya. Nah, jadi yang saya tekankan di sini bahwa kita itu punya informasi itu informasi informal, bukan informasi tertulis. Mendengar informasi yang negatif, nah informasi tersebut perlu dilihat dalam bentuk ya, legal audit. Terakhir sebenarnya laporan ya. Laporan itu tidak baku. Tidak ada ketentuan yang baku bahwa laporan itu harus seperti gini. Nggak ada template-nya juga. Tapi itu tergantung kreasi dari konsultan hukum yang melakukan legal due diligence atau legal audit. Ya, yang pertama paling nggak dasar itu kan dasar hukum ketika dia melakukan kegiatan legal audit itu apa dasarnya? Mungkin kerjasama atau perintah dan sebagainya. Kemudian disclaimer itu maksudnya pembatasan dari pihak legal auditornya bahwa yang dilakukan oleh legal auditor ini misalnya
berdasarkan hukum Indonesia, berdasarkan dokumen-dokumen yang ada, sehingga kalau terkait di luar yang menjadi tanggung jawabnya adalah ya dia nggak bertanggung jawab kalau di luar yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi intinya disclaimer itu pembatasan tanggung jawab. Nah, kemudian yang ketiga intinya ya, temuannya apa? Apakah yang dicantumkan itu hanya temuan saja, temuan permasalahan? Sebenarnya ini juga fleksibel. Tapi untuk memudahkan, untuk mengurangi beban membaca bagi yang berkepentingan terhadap legal audit ini, sebaiknya bagusnya permasalahan saja yang dimunculkan. Karena dia hanya fokus terhadap permasalahan. Kalau yang sudah running well, ibaratnya ya udah, biarkan aja, udah jalan baik kok. Ngapain harus saya baca lagi dan harus saya plototin lagi. Yang penting yang menjadi masalah saja. Dan kita fokus terhadap tindak lanjutnya. Tapi boleh jadi pihak yang berkepentingan pengen tahu juga masalah-masalah lainnya meskipun yang positif. Jadi mungkin untuk meyakinkan bahwa terhadap aset saya semua positif semua, nggak ada masalah. Mungkin kan perlu meyakinkan juga. Tapi sebenarnya untuk mengurangi beban membaca, beban fokusnya terhadap permasalahan ya khusus permasalahan saja yang dimunculkan. Tapi itu sebenarnya ya bebas ya. Tergantung permintaan juga kan ya. Tergantung permintaan yang memerintahkan legal audit. Apakah yang meminta legal audit itu minta temuan permasalahan saja yang dimunculkan ataukah semuanya? Oke, sebenarnya dengan materi sampai laporan ini berarti sudah selesai. Hanya mungkin saya coba karena segala sesuatu itu harus ada contohnya, ya cantumkan contoh temuan legal audit. Misalnya seperti ini. Terdapat transaksi utang-utang yang disertai dengan pemberian jaminan dari debitor berupa fotokopi dari tanah sehingga piutang berisiko tidak lunasi. Nah, mungkin saya ungkapkan dulu bagaimana membuat judul temuannya. Ada yang berpendapat bahwa judul temuan itu kalau bisa yang bombastis. Supaya apa? Supaya menjadi perhatian bagi auditinya agar segera ditindaklanjuti. Ya, makanya ini di judul ini ada resikonya. Nah, misalnya sehingga piutang berisiko tidak terlunasi. Nanti kan menjadi mikir ya auditi. Oh iya. Ini berarti harus segera saya tindak lanjuti. Nah, pentingnya judul yang bombastis seperti ini. Bahkan ada yang berpendapat bahwa judulnya itu koran Merdeka ya Pak? Lupa ya, Merdeka. Koran yang bombastis judulnya itu apa ya? Lupa saya. Suara Merdeka. Kalau bisa judulnya itu koran Suara Merdeka, isinya Tempo. Jadi maksudnya bahwa judulnya perlu bombastis, isinya tetap harus ya sesuai kondisi yang sebenarnya. Nah, ini kondisi itu adalah historinya bagaimana suatu masalah tersebut terjadi. Kemudian legal auditornya menganalisa dan selanjutnya langkah apa yang perlu dilakukan, yaitu dalam bentuk rekomendasi atau saran.